Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fajar Fermatanate dengan NIM 2019-210679. Bank garansi merupakan jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak penjamin tidak memenuhi syarat. Nah, adapun syarat ataupun pengertian lain dari bank garansi yaitu jaminan dalam bentuk sebuah sertifikat yang diberikan oleh bank dalam penyelesaian suatu proyek. Ketika pelaksana atau kontraktor sebagai penerima kontrak ingkar atau cedera janji. Nah, sertifikat yang dimaksud di sini yaitu jaminan tertulis dari bank yang diberikan atau ditujukan kepada pihak terjamin untuk memenuhi suatu syarat kewajiban. Dan apabila pihak terjamin tidak memenuhi syarat, maka bank sebagai pihak penjamin akan mengambil tindakan untuk menginkasihkan sertifikat kepada pihak penerima jaminan. Nah, berikutnya yaitu manfaat bank garansi. Nah, manfaat bank garansi di sini ada 3, yaitu yang pertama sebagai penerima biaya administrasi dalam bentuk provisi. Yang kedua, pengendapan dana setoran jaminan yang merupakan dana murah. Dan yang terakhir yaitu sebagai pelayanan kepada nasabahnya agar nasabah menjadi loyal kepada bank. Selanjutnya yaitu biaya bank garansi. Nah, biaya bank garansi di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada biaya provisi bank garansi. Nah, biaya provisi bank garansi ini merupakan sejumlah dana yang wajib dibayar oleh pihak terjamin kepada bank sebagai balas jasa untuk pemberian bank garansi. Yang kedua yaitu biaya administrasi bank garansi. Nah, biaya administrasi bank garansi ini merupakan biaya yang umum dipungut dalam pelaksanaan administrasi di bank. Dan yang terakhir ada bi materai. Nah, bi materai ini merupakan biaya materai yang ditempelkan pada surat perjanjian bank garansi yang ditandatangani oleh bank dan pihak terjamin. Nah, selanjutnya itu ada tujuan bank garansi. Tujuan bank garansi yaitu memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau baru mau mengikuti tender. Nah, berikutnya yaitu jenis-jenis bank garansi. Jenis-jenis bank garansi di sini ada 7, yaitu yang pertama ada jenis bank garansi bid ban atau tender ban. Nah, jenis bank garansi ini merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengikuti suatu tender atau lelang. Dasar dari penertibannya yaitu dengan tender. Nah, yang kedua ada advance payment. Yang kedua ada performance bond. Nah, jenis bank garansi ini merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank syariah atas permintaan nasabah untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau proyek ataupun pengadaan barang. Nah, dasar penertiban dari jenis bank garansi ini yaitu pengumuman pemenang tender, surat perintah kerja, dan juga surat perjanjian borongan. Nah, jenis ketiga yaitu advance payment bond. Nah, jenis bank garansi ini merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk penarikan uang muka atas suatu pekerjaan atau pengadaan. Dasar dari penertiban jenis bank garansi ini yaitu kontrak kerja, surat perjanjian kerja, dan surat perjanjian borongan. Nah, yang keempat
ada jenis bank garansi retention bond. Nah, jenis bank garansi ini merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah sebagai jaminan atas pemeliharaan perawatan setelah suatu pekerjaan atau proyek selesai. Nah, dasar penertiban dari jenis bank garansi ini yaitu kontrak kerja, surat perjanjian kerja, surat perjanjian borongan, berita acara serah terima, dan adendum kontrak. Nah, yang kelima, jenis bank garansi perkesembangan. Nah, jenis bank garansi ini merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah sebagai jaminan atas pelaksanaannya suatu pembelian barang. Nah, dasar penertiban dari jenis bank garansi ini yaitu purchase order dan kontrak jual beli. Nah, yang keenam, jenis bank garansi payment bank. Nah, jenis bank garansi ini merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah. Misalnya untuk persyaratan pembayaran ke supplier dalam suatu sistem. Atau keagenan atau distributor barang dan jasa. Nah, dasar dari penertiban jenis bank garansi ini yaitu surat pengangkatan atau penunjukan keagenan atau distributor dan permintaan penertiban bank garansi dari pabrik. Nah, dan terakhir jenis bank garansi jenis dari bank garansi yaitu custom bond. Nah, jenis bank garansi ini merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah. Misalnya menangguhkan masuk barang sebagai menunggu keputusan dari Departemen Keuangan yang membebaskan masuk atas barang tersebut. Dasar penertiban dari jenis bank garansi ini yaitu surat keputusan Departemen Keuangan. Nah, selanjutnya yaitu ada sifat karakteristik bank garansi. Bank garansi hanya bank garansi hanya berlaku untuk satu kali transaksi. Waktu berlaku bank garansi sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan klausa yang tercantum dalam surat bank garansi yang bersangkutan. Nah, bank garansi juga tidak dapat diperpanjang, akan tetapi bank garansi ini dapat diperbarui dengan mengajukan permohonan kembali oleh nasabah atas persetujuan tertulis dari pemegang surat bank garansi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ferandika Anastasia Cavegameo dengan NIM 2019-210325. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang bank garansi. Di sini saya akan menjelaskan contoh transaksi dari bank garansi. Nah, pada transaksi bank garansi yang diterima maupun yang diterbitkan bank sendiri dicatat sebesar jumlah atau nilai bank garansi yang diberikan. Nah, selanjutnya, bank garansi yang masih berlaku pada tanggal laporan bank yang diterima maupun yang diterbitkan oleh bank disajikan sebesar jumlah nominal bank garansi yang bersangkutan. Nah, pada kasus tertentu, bank garansi itu diterbitkan secara sindikasi. Nah, untuk bank garansi seperti ini disajikan oleh peserta atau bank sebesar pangsa jaminan yang diberikan bank bersangkutan. Nah, di sini saya mengambil contoh transaksi bank garansi seperti yang rekan-rekan bisa lihat. Pada tanggal 1 Maret 2006, Bank Mega Surabaya menerbitkan bank garansi atas permintaan PT Fajar Utama Surabaya yang ditujukan kepada PT Bahana Sentosa Jakarta. Nah, nilai bank garansi tersebut sebesar 500 juta dengan jaminan setorannya diterima 80%, yaitu berupa cek Bank BCA Surabaya
sebesar 300 juta dan cek Mega, Bank Mega yang ditarik oleh Rita sebesar 50 juta dan sisanya itu tunai. Nah, di sini diketahui komisi penerbitan bank garansinya yaitu 3 juta yang dibayar tunai. Bank garansi ini akan berlaku 6 bulan sejak tanggal penerbitan. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan dari soal tersebut. Yang pertama itu pencatatan ketika bank garansi, penerbitan bank garansi di Bank Mega Surabaya. Nah, yang pertama kita bisa lihat ya jurnal ini. Yang pertama itu clearing 1, di debitnya RAR warkat clearing yang diterima sebesar 300 juta tadi. Nah, untuk clearing 2-nya di kredit yaitu RAR warkat clearing yang diterima sebesar 300 juta. Nah, proses penerbitan bank garansi di sini dilakukan setelah seluruh warkat setoran jaminan sudah efektif atau berhasil ditagihkan. Nah, warkat bank BCA di sini itu sebesar 300 juta yang harus dikliringkan, dan untuk itu bank mencatat clearing 1 penyerahan dengan ayat jurnal tunggal atau rekening administratif. Nah, pada hari yang sama, pada clearing kedua atau pengembalian, bank melakukan pencatatan kembali atas warkat yang telah dikliringkan. Nah, dengan demikian, rekening administratif menjadi nihil dan kemudian seluruh setoran itu dapat dibukukan secara efektif. Nah, setelah mencatat seluruh rekening efektif untuk setoran jaminan bank garansi, maka bank itu harus mencatat bank garansi yang diterbitkan, tetapi belum jatuh tempo dalam rekening administratif yang akan outstanding sampai terjadi klaim atau jatuh tempo. Nah, seperti yang kita lihat jurnal di atas, yaitu untuk setoran efektifnya yang dikasnya itu 53 juta. Yang seperti yang diketahui tadi, ini debitnya Giro BI tadi itu sebesar 300 juta. Nah, untuk debitnya setoran Rita itu 50 juta. Nah, untuk kreditnya setoran jaminan bank garansi di sini 400 juta. Nah, 400 juta ini dari mana? 400 juta ini dari 500 juta nilai bank garansi dikalikan dengan setoran jaminan yang diterima sebesar 80%. Yang dapatnya itu yaitu 400 juta. Komisi penerbitan bank garansi yang diterima di muka yang diketahui di soal tadi komisi penerbitan bank garansi yaitu 3 juta. Nah, untuk pencatatan administratif kredit RAR bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo, karena ini belum jatuh tempo, sebesar 500 juta. Lalu yang kedua itu jurnal untuk amortisasi komisi penerbitan bank garansi. Nah, di sini diketahui jangka waktu bank garansi adalah 1 Maret sampai dengan 31 Agustus 2006. Berarti terhitung 6 bulan. 6 bulan itu dihitung dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan juga Agustus. Nah, dengan demikian, pendapatan yang berasal dari komisi penerbitan bank garansi tadi yang diterima pada tanggal 1 Maret 2006 tadi harus dialokasikan setiap akhir bulan selama periode bank garansi. Seperti yang kita lihat jurnal di atas, mulai dari tanggal 31 Maret, di sini komisi penerbitan bank garansi diterima itu debit, dan pada kreditnya pendapatan komisi penerbitan bank garansi. Nah, mungkin rekan-rekan bertanya 500.000 ini dapat dari mana? Seperti yang diketahui tadi, untuk komisi penerbitan bank garansi yaitu 3 juta. Nah, untuk jangka waktu itu 6 bulan. Jadi, 3 juta itu dibagikan dengan 6 bulan yang dapatnya 500.000. Pencatatan jurnal ini dimulai pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai dengan Agustus. Yang jurnalnya itu debitnya komisi penerbitan bank garansi diterima di muka dan kreditnya itu pendapatan komisi penerbitan bank garansi.
Lalu berikutnya jurnal pada saat jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2006. Nah, di sini pencatatan dalam jurnal pada tanggal 31 Agustus 2006, amortisasi pada tanggal tersebut, bank juga harus membukukan bank garansi yang telah jatuh tempo. Nah, kalau sampai dengan jatuh tempo terjadi wan prestasi, maka setoran jaminan itu langsung dikreditkan ke rekening nasabah atau ke PT Fajar Utama. Dan bersama dengan pengkreditan rekening ini, maka rekening administratif juga harus dinihilkan sebab urusan bank garansi itu dianggap selesai. Yang pertama kita lihat jurnalnya pada tanggal 31 Agustus 2006. Itu debitnya bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 500 juta. Dan setoran jaminan bank garansi di debit dan kreditnya itu pada giro PT Fajar Utama sebesar 400 juta. Lalu, ada kalanya saat jatuh tempo, nasabah itu belum menghubungi bank. Nah, oleh karena itu, bank itu akan membukukan rekening administratif saja, yaitu mendebet bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo. Nah, langkah selanjutnya adalah memunculkan rekening baru, yaitu bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo di posisi kredit. Dengan demikian, jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 31 Agustus 2006, debitnya itu bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 500 juta. Pada kredit, bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo sebesar 500 juta. Jadi, pencatatan saat pencairan oleh nasabah seperti jurnal yang ketiga, pada tanggal 31 Agustus 2006, bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo 500 juta, dan pada debit setoran jaminan bank garansi itu sebesar 400 juta, pada kredit giro PT Fajar Utama sebesar 400 juta. Nah, pada saat pencairan tidak harus dikreditkan ke rekening giro, tetapi tergantung nasabahnya tersebut itu mau dikreditkan kemana, ke giro, ke tabungan, atau ditransfer. Nah, ketika terjadi pengambilan setoran jaminan, maka pencatatan baru diselesaikan dengan transaksi pengambilan. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana pencatatan bank garansi pada saat jatuh tempo dan terjadi wan prestasi. Nah, wan prestasi itu mewajibkan jaminan bank garansi itu dilakukan oleh PT Fajar Utama yang dilimpahkan oleh PT Bahana Sentosa Nasabah Bank Mega Jakarta. Nah, sedangkan kekurangan setoran jaminan harus dipenuhi oleh PT Fajar Utama. Bila PT Fajar Utama ini tidak mampu untuk memenuhi kekurangannya, maka PT Fajar Utama ini dapat mengajukan ke bank untuk mendapatkan talangan atau cerukan, atau biasa disebut itu overdraft. Nah, kalau overdraft ini akan dikonversi ke kredit yang diberikan oleh bank. Nah, dengan demikian perlakuannya itu sama sebagaimana kredit yang diberikan atau sebagaimana kredit yang lain. Nah, misalnya pada saat jatuh tempo 31 Agustus 2006, PT Fajar Utama ini memenuhi kekurangan setoran jaminan sebesar 60 juta beban gironya dan tunai 40 juta. Maka bisa dilihat pencatatan di Bank Mega Surabaya sebagai berikut. Pada tanggal 31 Agustus 2006, debitnya itu bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo itu sebesar 500 juta tadi. Untuk setoran jaminan bank garansi 400 juta. 400 juta itu rekan-rekan sudah tahu ya, ini dari 80% dikalikan dengan 500 juta tadi. Nah, untuk giro seperti yang diketahui di soal, untuk memenuhi kekurangan setoran jaminan sebesar 60 juta untuk beban gironya. Berarti di sini debitnya giro sebesar 60 juta. Dan tunai berarti pada kas, debitnya kas sebesar 40 juta. Untuk kreditnya itu dicatat RAK cabang Jakarta sebesar 500 juta di kredit.
Nah, kalau saat jatuh tempo dan wan prestasi, kekurangan setoran jaminan dikonversi menjadi kredit yang diberikan, maka bank juga harus membukukan provisi dan lain-lain yang terkait dengan perkreditan. Nah, misalnya pada diketahui di soal ini PT Fajar Utama tidak sanggup melunasi kekurangan setoran jaminan dan meminta bank untuk memberikan overdraft. Nah, maka bila bank tersebut setuju dan mengut biaya provisi dan komisi sebesar 2.500.000 dan untuk biaya administrasinya yaitu 1 juta. Nah, lalu biaya-biaya ini dibebankan ke giro PT Fajar Utama. Nah, untuk pencatatannya di Bank Mega Surabaya sebagai berikut. Pada tanggal 31 Agustus 2006, pada debit bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo itu 500 juta. Untuk setoran jaminan bank garansi itu tadi sebesar 400 juta, dari 500 juta dikali dengan 80% tadi. Debitnya, kredit yang diberikan overdraft itu sebesar 100 juta. Untuk giro, tadi diketahui biaya-biaya ini dibebankan ke giro PT Fajar Utama. Biaya ini apa? Yaitu biaya provisi, komisi, dan juga biaya administrasi. 2.500.000 ditambah dengan 1 juta. Maka pencatatannya di debit giro sebesar 3.500.000. Untuk kreditnya, RAK cabang Jakarta sebesar 500 juta. Kreditnya pendapatan komisi dan juga provisi sebesar 2.500.000 seperti yang di soal tadi. Dan untuk pendapatan administratifnya yaitu sebesar 1 juta. Nah, lalu pencatatan di Bank Mega Jakarta yang melibatkan hubungan antara rekening kantor yang melimpahkan ke rekening giro PT Bahana Sentosa. Jadi transaksinya itu pada tanggal 18 Maret 2006 di debitnya itu rekening RAK cabang Surabaya sebesar 500 juta dan pada kredit giro pada PT Bahana Sentosa sebesar 500 juta. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih.